Pagi hari ini pembahasan kita telah sampai pada Amsal pasalnya yang ke-23. Mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya memberikan judul khotbah saya pagi hari ini yaitu antara hikmat dan nikmat. Mari kita bersama membaca ayat-ayat ini. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikan baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah pisau di lehermu jika besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan di Amsal pasal yang ke-23 ini juga masih merupakan satu bagian dengan pasal sebelumnya, yaitu di pasal 22 mulai ayat yang ke-17 sampai pasal 24 ayat yang ke-34, yaitu membahas tentang amsal-amsal orang bijak, ajaran hidup moral. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pasal-pasal ini penulis ingin menyampaikan kepada para pembacanya untuk memiliki hidup moral. Moral itu apa Bapak Ibu Saudara? Moral adalah suatu tindakan atau perbuatan yang memiliki nilai positif di mata orang lain. Jadi setiap tindakan kita, apapun yang kita lakukan, itu memiliki nilai positif di mata orang lain. Sementara orang yang tidak memiliki moral disebut amoral atau suatu tindakan yang tidak memiliki nilai positif di mata orang lain. Jadi pagi hari ini kita akan membahas tentang di Amsal pasal yang 24 ini. Di bagian ini salah satu nilai moral yang diajarkan penulis Amsal ini yaitu cara kita menikmati makanan. Mungkin ini merupakan sesuatu hal yang sudah biasa, cara kita menikmati makanan. Tetapi ini sangatlah penting juga di dalam iman kekristenan kita. Karena di dalam kekristenan juga membahas tentang hal-hal yang etika kita, attitude kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Karena setiap apapun yang kita lakukan itu akan dinilai oleh orang lain. Bahkan sampai cara kita menikmati makanan pun akan menjadi nilai positif atau tidak memiliki nilai positif di mata orang lain. Oleh sebab itu pada bagian ini sangat-sangatlah penting di dalam kita menjalani kehidupan ini. Mari kita melihat bersama-sama bagaimana cara kita untuk mengendalikan, cara kita menikmati makanan menurut Amsal. Yang pertama itu di ayat yang kedua mengatakan bahwa taruhlah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Mungkin ayat ini kedengarannya sedikit menakutkan ya, taruhlah pisau di lehermu. Tetapi jika kita melihat bahwa nasihat ini terkadang keras, terkadang membuat kita tidak sesuai dengan pikiran kita. Tetapi jika kita mengerti bahwa Amsal ini di bagian ini mengingatkan, mengajarkan kepada kita bahwa ada sesuatu hal yang ingin disampaikan, ada maksud baik yang disampaikan supaya kita bisa mengendalikan nafsu makan kita. Kenapa kita perlu untuk mengendalikan nafsu makan kita? Karena di dalam nafsu kita itu bisa saja menghancurkan masa depan kita. Kalau Bapak Ibu mengingat akan kisah dari Esau dan Yakub, di mana Esau rela menjual hak kesulungannya hanya demi sepiring kacang merah, hanya demi kepuasan sementara. Esau rela menjual hak kesulungannya. Kalau kita melihat bahwa Esau telah kehilangan berkat yang terbaik dari ayahnya, yaitu Ishak, karena dia telah menjual hak kesulungannya. Ini sangat-sangatlah sangat disayangkan bahwa Esau tidak menghargai hal yang terpenting, hal yang terbaik di dalam kehidupannya, yaitu berkat. Esau menyia-nyiakan itu begitu saja. Kalau kita melihat di ayat yang kedua ini, kata nafsu, taruhlah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Kata nafsu di sini dipakai kata nefesi, yaitu jiwa. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan di dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ke-9, Keluaran pasal 15 ayat yang ke-9, di situ mengatakan kata musuh, aku akan mengejar,
akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Jadi penggunaan kata nafsu di sini yaitu menggunakan kata nefesi. Di sini kata nefesi di sini mengandung arti atau mengarah kepada hal-hal yang buruk. Ada ayat-ayat selanjutnya di Mazmur pasal 78 ayat 18, Amsal 10 ayat 24. Bapak Ibu Saudara bisa membacakan bahwa ayat-ayat ini merujuk kepada hal-hal atau sesuatu yang buruk. Jadi di dalam jiwa seseorang itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang buruk. Kita tahu bahwa di dalam jiwa kita itu ada pikiran dan perasaan. Di dalam pikiran dan perasaan kita itu bisa saja memikirkan sesuatu yang baik atau bahkan sebaliknya memikirkan sesuatu yang jahat. Oleh sebab itu kita perlu untuk mengendalikan nafsu kita. Kalau kita perhatikan di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ketiga, di situ mengatakan bahwa sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dibinasakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pikiran yang jahat itu harus dikendalikan. Karena jika tidak akan ada sesuatu hal yang sangat berbahaya jika pikiran kita tidak bisa kita kendalikan. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini memiliki pikiran yang jahat atau tidak. Tetapi saya percaya bahwa ketika kita hadir di tempat ini, kita memiliki pikiran-pikiran yang baik untuk kita mau datang kepada Tuhan. Demikian juga dengan perasaan Bapak Ibu Saudara, bahwa perasaan itu juga bisa berpengaruh dalam kehidupan kita. Dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-19 mengatakan bahwa perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kebenaran. Jadi perasaan mereka tidak lagi lurus. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah perasaan kita tidak lagi lurus kepada Tuhan, atau perasaan kita telah menjadi tumpul karena nafsu-nafsu dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang poin yang pertama yang harus kita perhatikan bahwa kita harus mengendalikan nafsu yang ada di dalam diri kita. Bukan hanya sekedar nafsu makan saja, tetapi juga nafsu-nafsu yang ada di dalam jiwa kita, yaitu dari dalam pikiran dan perasaan. Itu juga harus kita kendalikan. Kemudian yang kedua yaitu gunakan hikmat. Jangan hanya cari nikmat. Kebanyakan orang ketika melihat sesuatu yang enak, sesuatu yang nikmat, mereka tidak lagi menggunakan hikmat di dalam menikmati makanan tersebut. Mereka seringkali langsung saja menikmati makanan tersebut. Kalau kita perhatikan di dalam Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8, di situ ada suatu kisah tentang Daniel, bahwa mereka disuguhkan dengan makanan-makanan yang enak, makanan-makanan yang istimewa ya, makanan dari raja. Tetapi di sini kita melihat bahwa Daniel menolak untuk menikmati makanan tersebut, karena Daniel tahu bahwa itu adalah makanan yang akan dipersembahkan, makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa, sehingga Daniel tidak mau untuk menikmati makanan tersebut. Di dalam Daniel 1 ayat ke-8 mengatakan, Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Jadi ketika kita memiliki hikmat, kita bisa mengetahui bahwa ini adalah makanan yang baik atau ini adalah makanan yang tidak baik. Kalau kita melihat di ayat yang kedua tadi mengatakan bahwa di ayat yang ketiga mengatakan jangan ingin akan makanannya yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Kalau kita perhatikan arti dari kata makanan yang menipu itu apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama yaitu makanan yang lezat itu enak di mulut tetapi bahaya bagi tubuh. Mungkin
ketika kita menikmati makanan-makanan yang enak, itu memang terasa enak di mulut, tetapi itu sangat-sangat berbahaya bagi tubuh. Contoh makanan-makanan yang bisa berbahaya bagi tubuh yaitu makanan-makanan yang mengandung kolesterol seperti seafood dan lain-lain. Itu bisa saja membuat tubuh kita menjadi menjadi penyakit, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita perlu untuk mengerti akan hal ini, bahwa makanan yang lezat itu hanya enak di mulut saja, tetapi bisa bahaya bagi tubuh. Kemudian yang kedua, yaitu makanan yang kita makan tidak membawa kita kepada kekekalan. Kalau kita perhatikan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang ke-8 mengatakan, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa. Jadi Bapak Ibu Saudara, makanan tidak membawa kita kepada kekekalan. Mungkin kita cukup menikmati makanan itu selama kita di dalam dunia ini saja. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan bahwa sesungguhnya yang terpenting dalam kehidupan ini bukan hanya kita menikmati makanan-makanan yang jasmani saja. Yang terpenting adalah kita menikmati makanan-makanan rohani. Banyak orang yang berusaha memiliki nafsu-nafsu untuk mengejar hal-hal yang duniawi, menikmati kenikmatan jasmani ini saja, tetapi hingga mereka membuat mereka lupa bahwa yang terpenting adalah mencari makanan yang membuat kita sampai kepada kekekalan. Yaitu di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat mengatakan bahwa tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini merupakan sesuatu yang disampaikan oleh Yesus, bahwa setiap manusia itu bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bahwa setiap firman yang kita dengar, setiap firman yang kita lakukan, itu bisa membuat kita menjadi hidup. Mungkin bukan untuk hidup yang sekarang ini, tetapi untuk hidup yang kekal. Oleh sebab itu jangan pernah kita lupa untuk memberi makan kehidupan rohani kita. Mungkin kita selalu ingin hanya memuaskan keinginan jasmani kita ini saja, tetapi hingga kita melupakan bahwa yang terpenting yaitu kita harus memberi makan rohani kita, agar supaya kita memiliki kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Banyak orang yang di dalam dunia ini mulai kehilangan arti dari kekristenan itu sesungguhnya. Seperti Bapak Gideon pernah menyampaikan bahwa mereka tidak lagi puas akan makanan, tetapi mereka sudah memuaskan kehidupannya bukan lagi dengan makanan-makanan, tetapi dengan hal-hal yang lain. Oleh sebab itu kita perlu untuk selalu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya kita mendengar saja, tetapi kita juga harus melakukan kebenaran firman itu, supaya firman itu bisa menghidupkan kita. Karena jika kita hanya mendengar saja, tetapi jika kita tidak melakukan firman tersebut, maka firman itu tidak akan menghidupi kita, bahkan sampai membawa kita kepada kekekalan. Kemudian di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 mengatakan bahwa bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Jadi di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita tidak salah jika kita mencari makanan-makanan untuk memberikan kepada jasmani kita. Itu merupakan sesuatu hal yang penting, tetapi Yesus kembali menjelaskan bahwa yang lebih penting yaitu kita menikmati makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Itu dia roti hidup itu. Ketika kita makan roti itu, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Puji nama Tuhan. Yang menjadi kesimpulan dari khotbah saya pada pagi hari ini yaitu
Jalani hidup ini dengan bijak. Jangan hanya cari nikmat, tetapi gunakanlah hikmat agar kita tidak tersesat di dalam hidup ini. Utamakanlah Tuhan sebagai makanan utama kita setiap hari. Puji nama Tuhan.